ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di salah satu rumahnya untuk mempelajari agamanya, mempelajari al-aqidah as-sahihah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa meraih amal saleh dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah azza wa jalla mengokohkan kita di atas aqidah sahihah dan di atas sunnah sampai akhir hayat kita kelak. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Aqidatus Sahihah wa ma yudadduha wa yaliha nawaqidul Islam, aqidah sahihah dan hal-hal yang bertentangan dengannya, dan juga ada pembahasan tentang pembatal keislaman oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu sudah kita pelajari ya sebagian dari kandungan kalimat al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim,
yang dimana Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah memulai dengan Al-Basmalah. Memulai kitab ini dengan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, karena 4 hal. Yang pertama, karena minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ba di situ bismillah, huruf ba di situ kalau dalam bahasa Arab itu lil isti'anah, untuk minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dalam rangka tabarruk, mencari keberkahan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha tinggi maha agung nama Rabbmu dzul jalali wal ikram. Kemudian yang ketiga, karena meneladani Al-Qur'anul Karim. Kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, surat-suratnya dimulai dengan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat, karena meneladani Nabi SAW secara khusus dan para nabi secara umum. Mereka ketika menulis surat-surat, maka mereka mulai dengan Al-Basmalah. Seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada salah seorang ratu, maka beliau memulainya dengan basmalah, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat itu dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat-surat beliau kepada para raja, Herakl misalnya, Najasyi dan seterusnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memulai surat-surat beliau dengan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ila azimi al-Habasyah misalnya, dari Muhammad kepada rajanya Habasyah dan seterusnya. Kemudian juga kita sudah bahas tentang makna atau mentadaburi nama Allah itu sendiri, yang dimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah maknanya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Allah adalah zat yang memiliki sifat uluhiyah dan zat yang diibadahi oleh seluruh makhluknya, baik ibadah kauniyah maupun ibadah syar'iyyah. Oleh karena itu konsekuensi dari kita mengamalkan atau konsekuensi dari nama ini adalah kita hanya mengikhlaskan, mempersembahkan segala bentuk ibadah, baik itu salat, puasa, zakat, haji, umrah, istighatsah, isti'anah, isti'adzah, bernadzar, menyembelih, berdoa, bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita murnikan, kita bersihkan segala bentuk ibadah kita dari syirik besar dan juga syirik kecil. Itu konsekuensi dari nama Allah. Karena Allah memiliki sifat uluhiyah dan sifat rububiyah. Adapun selain Allah Azza wa Jalla, baik itu malaikat Jibril, baik itu para anbiya, baik itu para malaikat, para rusul, baik itu para wali-wali yang saleh, maka mereka semua tidak memiliki sifat uluhiyah, tidak memiliki sifat rububiyah. Justru mereka itu makhluk yang Allah ciptakan dan mereka makhluk yang diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak layak untuk diibadahi dan untuk disembah. Yang layak diibadahi adalah Rabb yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur kita, yang memiliki kita itu Allah Azza wa Jalla, yang memiliki sifat al-uluhiyah. Sekarang kita sampai pada dua nama lain dari yang terkandung dalam Al-Basmalah ini, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang dimana sebagaimana yang pernah anak sampaikan bahwasanya nama-nama Allah itu tersifati dengan Al-Husna, walillahi al-asma'ul husna, dan Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang Al-Husna. Kenapa kok disifati dengan Al-Husna, yang paling baik, yang paling indah? Karena setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat, baik satu sifat dan bisa jadi lebih dari satu sifat. Seperti nama Allah tadi memiliki sifat apa yang kemarin? Sifat al-uluhiyah.
Allah memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar, maka sifatnya apa? As-Sam'u, pendengaran. Allah memiliki nama Al-Basir, apa sifatnya? Al-Basar, maha melihat. Allah memiliki nama Al-Alim, apa sifatnya? Al-Ilmu, maha mengetahui. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifatnya apa? Ar-Rahma, zat yang memiliki sifat kasih sayang. Kita ingin sedikit tadaburi nama Allah yang indah ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, dari sebuah kitab yang berjudul Fiqhul Asmaul Husna, Fiqhul Asmaul Husna, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Ustadz Dr. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah ta'ala. Kata beliau, wa huma ismani jalilan kathura wuruduhuma fil Qur'anil Karim. Dua nama ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama Allah yang mulia yang sering disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, istiwa, tinggi di atas arsy. Demikian pula Allah Azza wa Jalla mengatakan, mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku khawatir engkau ditimpa azab dari Ar-Rahman. Jadi intinya nama Ar-Rahman Ar-Rahim sering disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian beliau mengatakan, wa ghalibu maji ismihi Ar-Rahim imma muqayyadan ka qaulihi wa kana bil mu'minina rahima. Sekarang beliau lebih khusus membahas nama Ar-Rahim. Kalau kita perhatikan nama Allah Ar-Rahim di dalam Al-Qur'an, maka disebutkan dengan 3 redaksi. Nama Allah Ar-Rahim ini disebutkan dengan 3 redaksi. Redaksi yang pertama itu terikat dengan makhluk yang Allah rahmati. Jadi nama Ar-Rahim diikat dengan makhluk yang Allah rahmati. Nama Ar-Rahim disebutkan bersama makhluk yang Allah rahmati. Di antaranya Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah rahim kepada orang-orang yang beriman. Jadi disebutkan nama Rahim dengan makhluk yang Allah rahmati, yaitu orang-orang yang beriman. Ini redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, au makrunan bismi Ar-Rahman kama fi suratil Fatihah wal Basmalah. Redaksi yang kedua, nama Ar-Rahim ini Allah gandengkan dengan nama Ar-Rahman. Sering Allah gandengkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti dalam basmalah ini, Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian pula seperti dalam akhir-akhir surat Al-Hasyr, Allah mengatakan, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Sering digandengkan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini redaksi yang kedua. Kemudian redaksi yang ketiga, au bismin akhar, atau nama Ar-Rahim ini Allah gandengkan dengan nama Allah yang lainnya. Seperti Allah berfirman, inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Rabbmu maha perkasa lagi maha penyayang. Nama Ar-Rahim digandengkan dengan nama Al-Aziz. Demikian pula Allah berfirman, innahu huwal ghafur rahim. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Nama Ar-Rahim digandengkan dengan nama Al-Ghafur. Jadi nama Ar-Rahim disebutkan dengan 3 redaksi. Yang pertama disebutkan bersama dengan makhluk yang Allah rahmati. Yang kedua digandengkan dengan nama Ar-Rahman. Dan yang ketiga disebutkan dengan nama Allah yang lainnya seperti Al-Aziz tadi, juga At-Tawwab misalnya, kemudian Al-Ghafur dan selainnya. Kemudian di antara keutamaan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah walihadainil ismain sya'nun kabirun wa makanatun 'azimah. Dua nama ini memiliki keutamaan, kedudukan yang sangat besar. Dua nama ini sudah dipencet mungkin. Dua nama ini memiliki
kedudukan keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaannya kata beliau, fahumal ismanil ladzan iftatahallahu bihima ummal Qur'an. Dua nama ini termasuk dalam sebuah kalimat yang Allah membuka ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah dengannya. Ini merupakan keistimewaan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah membuka ummul Qur'an Al-Fatihah di antaranya dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian pula di antara keutamaan Ar-Rahman Ar-Rahim, nama ini adalah wa ja'alahu ma'unwana ma anzalahu minal huda wal bayan. Demikian pula Allah menurunkan nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini di dalam wahyunya Al-Qur'anul Karim. Sering kita dapati nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa dhammanahumal kalima allati la yathbut laha syaitan. Dan Allah memasukkan nama Ar-Rahman Ar-Rahim ke dalam sebuah kalimat yang setan itu nggak bisa tahan dengan kalimat tadi. Setan nggak bisa tahan dengan kalimat tadi, yaitu kalimat al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti misalnya kalau kita keluar rumah, maka disyariatkan kita untuk membaca Bismillah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Di situ ada kalimat basmalah yang syaitan enggak tahan dengan kalimat ini. Nabi mengatakan idza kharaja ar-rajul min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apabila seseorang keluar dari rumahnya dan dia berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka qala yuqalu hina idzin, maka akan dikatakan kepada orang tadi, hudita wa kufita wa wukita, engkau diberi hidayah, diberi petunjuk, engkau dicukupi dan engkau dilindungi. Fatadhahalahu syayatin, maka syaitan kabur darinya, nyingkir darinya, gara-gara dia berdoa apa tadi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la quwwata illa billah, maka syaitan menyingkir darinya. Kemudian fayaqulu syaitan akhar, syaitan yang lainnya mengatakan, kaifa laka bi rajul qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin kau bisa mengganggu seseorang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, dicukupi oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka syaitan enggak tahan dengan kalimat al-basmalah. Demikian pula ketika kita makan, ketika kita masuk rumah, maka dianjurkan untuk membaca bismillah. Nabi mengatakan, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke rumahnya dan dia menyebut nama Allah, yaitu membaca bismillah ketika dia masuk rumahnya dan ketika dia mau makan, baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau masuk rumah baca bismillah, maka syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, la mabita lakum wala asya, kalian tidak punya tempat bermalam dan kalian gak ada bagian dari makan malam. Gak ikut nimbrung syaitan makan malam dan gak ikut nimbrung bermalam di rumah kita. Tapi kalau gak baca bismillah, Nabi mengatakan wa idza dakhala falam yadhkur Allah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Dan jika dia masuk ke rumahnya tapi enggak baca bismillah inda dukhuli, enggak baca bismillah, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, kalian punya tempat bermalam. Kalau dia tambah lagi enggak membaca basmalah ketika makan, wa idza lam yadhkur Allah inda ta'amihi qala syaitan adraktumul mabita wal asya. Jika dia masuk rumah enggak baca basmalah, mau makan enggak baca basmalah, enggak baca bismillah, maka syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian mendapatkan tempat bermalam dan kalian mendapatkan makan malam. Jadi intinya di antara keutamaan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah masukkan nama Ar-Rahman Ar-Rahim ke dalam sebuah kalimat yang setan gak tahan dengan kalimat tersebut.
Maka jangan disia-siakan zikir-zikir tersebut. Ketika masuk rumah baca bismillah, mau makan baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, dua nama ini sering digandengkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sering digandengkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa? Maknanya Ar-Rahman itu alladzi ar-rahmatu wasfuhu. Ar-Rahman itu lil wasfi. Makna Rahman adalah zat yang rahmat itu merupakan sifatnya, yakni zat yang memiliki sifat rahmat, memiliki sifat kasih sayang. Jadi lebih ke arah sifat. Kalau Ar-Rahman itu lebih ke arah sifat. Sedangkan Ar-Rahim, war-Rahim ay ar-Rahimu li'ibadihi. Ar-Rahim adalah zat yang merahmati hamba-hambanya. Jadi lebih ke arah perbuatan Allah merahmati hamba-hambanya. Jadi kalau Ar-Rahim berkaitan dengan makhluk yang Allah rahmati. Kalau Ar-Rahman berkaitan dengan sifat, tapi kalau Ar-Rahim berkaitan dengan perbuatan Allah merahmati hamba-hambanya. Makanya kalau kita perhatikan, ya diantaranya Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah rahim, Allah kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat ini Allah enggak memakai nama Rahman, tapi Allah pakai nama apa? Ar-Rahim, karena Ar-Rahim itu berkaitan dengan al-fi'il, perbuatan Allah merahmati hamba-hambanya. Demikian pula mengatakan innahu bihim raufun rahim. Sesungguhnya Allah rauf rahim, maha pengasih kepada mereka. Ketika disebutkan objeknya, maka Allah memakai nama Ar-Rahim, bukan pakai nama Ar-Rahman. Kemudian kata beliau, inna fi hadainil ismain dalala ala kamalir rahmah allati hiya sifatullah wa sa'atiha. Intinya dua nama ini mengandung sempurnanya sifat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, mengandung luasnya sifat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Fajami'u ma fil alam al-'ulwi wa sulfi min husulil manafi' wal mahab wal masal wal khairat min athari rahmati. Maka segala sesuatu baik yang di langit maupun yang di bumi, dari kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan-kesenangan, semua itu merupakan pengaruh dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kita mendapatkan rahmat itu pengaruh dari sifat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kama anna ma surifa anhum minal makari wan niqam wal makhawif wal akhtar wal madar min athari rahmati. Demikian pula yang Allah jauhkan kita dari musibah, dari malapetaka, dari yang hal yang kita benci, dari ketakutan-ketakutan, dari madarat-madarat, bahaya-bahaya, itu semua merupakan pengaruh dari sifat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mendapatkan nikmat itu karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kita dijauhkan dari bahaya, dari penyakit misalnya, ya dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu merupakan pengaruh dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Fa innahu la ya'ti bil hasanat illa huwa. Enggak ada yang bisa mendatangkan kebaikan, tidak ada yang bisa mendatangkan kenikmatan kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat yang kalian peroleh itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban kita apa? Bersyukur. Bersyukur dengan hati, meyakini bahwasanya nikmat tersebut dari Allah Azza wa Jalla. Bersyukur dengan lisan, dengan memuji Allah, alhamdulillah, dan juga mengamalkannya, menggunakannya dengan ketaatan kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yadfa'us sayyi'at illa huwa. Dan tidak ada yang bisa menolak, menghindarkan kita dari kejelekan-kejelekan, bahaya-bahaya kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah menimpakan kepadamu sebuah bahaya, sebuah ujian, sebuah malapetaka, maka tidak ada yang bisa mengentaskannya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Maka jika kita ditimpa musibah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada yang bisa mengentaskannya kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan lari ke dukun, sakit misalnya iyadan billah, larinya minta kesembuhan ke siapa? Ke dukun, iyadan billah. Ya, belum nikah atau misalkan rezeki kurang, misalkan larinya ke kuburan-kuburan yang telah
atau ke wali-wali yang telah mati, minta kepada mereka. Padahal wali-wali yang telah mati itu Allah berikan rezeki. Mereka butuh kepada Allah Azza wa Jalla, maka kenapa kita minta kepada mereka? Baik. Wa huwa arhamur rahimin. Jadi intinya kenikmatan yang kita peroleh itu merupakan pengaruh dari sifat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, dan kejelekan yang kita dihindarkan darinya itu pengaruh dari sifat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kemudahan-kemudahan dalam syariat, semua perintah Allah dan juga semua larangan Allah itu merupakan pengaruh dari sifat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dalam perintah Allah Azza wa Jalla ketika kita laksanakan maka itu ada kemaslahatan untuk kita. Dalam larangan Allah Azza wa Jalla ketika kita hindari maka itu ada kemaslahatan untuk kita. Itu merupakan semuanya merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah kepada kita. Syariat-syariat itu Allah syariatkan karena untuk menjaga agama kita, lihifdzi adyanil ibad, untuk menjaga agama para hamba. Ya Allah melarang kita untuk bermajelis, untuk duduk dengan orang-orang yang menyimpang misalnya dan seterusnya. Maka ini untuk menjaga agama kita. Demikian pula wa hifdzi uqulihim, untuk menjaga akal kita. Allah melarang kita dari minum khamar, dari narkoba, itu untuk menjaga akal kita. Wa'radihim, dan juga kehormatan kita. Allah melarang zina untuk menjaga kehormatan kita. Wa'abdanihim, untuk menjaga badan mereka, akhlak mereka dan seterusnya dari kejelekan dan bahaya. Kemudian yang selanjutnya perlu kita ketahui bahwasannya rahmat Allah itu ada dua. Rahmat Allah Azza wa Jalla itu ada dua. Yang pertama rahmah amma, rahmat yang umum. Rahmat yang umum ini untuk semua makhluk Allah Azza wa Jalla, baik orang mukmin maupun orang kafir. Semua makhluk Allah Azza wa Jalla maka Allah rahmati dia dengan rahmat yang umum, yaitu rahmat yang berupa rahmat dunia, berupa kebutuhan-kebutuhan dunia seperti makan, minum, pakaian, kemudian tempat tinggal. Ini rahmat umum. Orang kafir pun Allah berikan. Kalau seandainya Allah gak merahmati orang kafir tadi, gak mungkin dia bisa makan, gak mungkin dia bisa minum, gak mungkin dia bisa bertempat tinggal, gak bisa. Ini rahmat yang umum. Tapi ada yang kedua, rahmatnya khusus, rahmatun khassa. Rahmatnya khusus yang Allah khususkan, Allah berikan untuk hamba-hambanya yang beriman, baik di dunia ya dengan diberikan rahmat umum tadi berupa hal-hal dunia, makan, minum dan seterusnya, dan juga lebih dari itu Allah rahmati mereka dengan keimanan. Allah berikan mereka, Allah jadikan mereka orang yang beriman. Allah berikan mereka hidayah, Allah berikan mereka tauhid sunnah, Allah berikan mereka ilmu agama yang bermanfaat. Demikian pula nanti di surga atau nanti di akhirat Allah akan memuliakan mereka dengan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Dan barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga maka sungguh dia telah beruntung, dia telah menang. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh dia telah menang, dia telah beruntung. Jadi rahmat Allah Azza wa Jalla ada dua, rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Nah, itu sedikit ya tafsir atau penjelasan dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian selanjutnya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan juga dari basmalah tadi, yaitu kapan kita membaca basmalah secara sempurna, lengkap. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca al-basmalah secara lengkap dalam dua keadaan. Yang pertama ketika membaca awal surat, kecuali surat Al-Baqarah. Ketika membaca awal surat, misalkan antum membaca Al-Fatihah atau membaca Al-Baqarah atau Al Imran atau An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya kecuali Al-Baqarah, maka kalau awal surat ya, awal surat ayat pertama, maka antum mulai dengan isti'adzah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, lengkap. Karena di Al-Quran lengkap. Kemudian keadaan yang kedua, ketika kita menulis sebuah surat atau menulis sebuah buku, sebuah kitab. Menulis sebuah surat
atau menulis sebuah buku atau menulis sebuah kitab, maka kita tulis basmalah secara lengkap, Bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya Bismillah saja, karena meneladani para nabi, karena meneladani Ar-Rasul SAW, beliau menulis secara apa? Lengkap, Bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya Bismillah. Selain dua ini, misalkan keluar rumah tadi, maka kita hanya mencukupkan dengan Bismillah tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan hanya Bismillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Demikian pula ketika wudu, Nabi hanya mengajarkan kepada kita hanya Bismillah tanpa ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian pula ketika makan, ketika minum hanya apa? Bismillah. Ketika kita masuk rumah tadi hanya apa? Bismillah tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula afwan ketika misalkan seorang suami mencampur istrinya, Bismillah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Hanya mengucapkan apa? Bismillah tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditambahi misalkan keluar rumah, misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, maka ini menjadi bid'ah karena tidak Nabi ajarkan. Maka prinsip kita seorang muslim, seorang ahlu sunnati wal jamaah, kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama as-sunnah, berputar bersama dalil kemana dalil itu berputar. Kalau dalil menganjurkan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap, kita juga lengkap. Kalau dalil hanya mencukupkan kita dengan mencukupkan Bismillah, maka kita juga apa? Bismillah. Demikian pula yang berkaitan dengan masalah ini ketika khutbah atau ketika pengajian. Maka kalau kita lihat petunjuk Nabi SAW, kita lihat sunnah Nabi SAW, beliau memulai khutbah, beliau memulai kajian beliau itu dengan innal hamdalillah, bukan dengan basmalah. Jadi kalau beliau nulis surat, beliau mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau beliau ceramah, beliau khutbah, maka beliau memulainya dengan innal hamdalillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah, bukan. Maka prinsip kita tadi naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kalau Nabi memulai khutbahnya dengan innal hamdalillah, maka kita juga mulai dengan apa? Dengan tahmid juga innal hamdalillah. Adapun kalau mungkin ingin membaca bismillah, maka membaca bismillah dalam hati sir, dalam rangka minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar yang kita sampaikan baik dan benar. Jadi itu yang berkaitan dengan kapan kita membaca al-basmalah secara lengkap. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan setelah basmalah, beliau mengatakan alhamdulillahi wahda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla semata. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla saja. Alhamdu itu merupakan kalimat syukur dan kalimat pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Makna alhamdu itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Makna alhamdu adalah kita mensifati zat yang kita puji dengan sifat-sifat kesempurnaan dan disertai rasa cinta dan disertai rasa pengagungan. Jadi ketika kita mengucapkan innal hamdalillah atau alhamdulillah, itu maknanya kita sedang memuji Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat yang sempurna. Itu semua berawal atau karena kita cinta kepada Allah dan karena kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu alhamdul mutlak la yutlak illa ala Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu alhamdu tidak boleh disematkan ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena tadi itu alhamdu maknanya kita mensifati zat yang kita puji dengan sifat-sifat sempurna, diiringi rasa cinta dan rasa pengagungan. Adapun misalnya seorang santri dipuji gurunya, seorang guru memuji santrinya misalkan, itu bukan alhamdu namanya, tapi itu hanya sekedar pujian.
Karena guru tadi nggak sedang mengagungkan muridnya. Guru tadi tidak sedang mensifati muridnya dengan sifat-sifat sempurna. Jadilah si alhamdulillah ini khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sudah kita pelajari dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajma'in. Kemudian selanjutnya wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah bersalawat dan salam kepada nabi terakhir yang tidak ada nabi lagi setelahnya, dan juga kepada aluhu, dan juga kepada para sahabatnya. Kalau kita ingin pelajari makna solawat, ya Allah memerintahkan kita untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi. Maka wahai orang beriman, bersolawatlah kepada beliau dan salamlah kepada beliau. Makna salawat Allah kepada Nabi, kata Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah, seorang tabi'in, adalah thana'ullah alaihi indal malaika. Makna salawat Allah kepada Nabi adalah pujian Allah kepada Nabi SAW di hadapan para malaikat. Itu makna Allah bersalawat kepada Nabi. Adapun makna salawat malaikat adalah ad-du'a. Mereka mendoakan Nabi SAW, ada mengatakan mendoakan dengan keberkahan. Kemudian assalam, ini ada yang mengatakan assalam di sini maksudnya adalah nama Allah. Allah memiliki nama assalam. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam. Allah assalam. Maksudnya apa itu kayak gitu? Maksudnya Allah assalam menjaga Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Ada yang mengatakan as-salam di sini merupakan isim masdar dari sallama yusallimu tasliman. Maknanya adalah kita mendoakan beliau SAW dengan keselamatan min kulli afat. Kemudian kata beliau, alaman la nabiyya ba'da, kepada nabi terakhir yang tidak ada nabi lagi setelah beliau. Ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang dari kalian, akan tapi beliau merupakan utusan Allah dan penutupnya para nabi. Allah menutup kenabian dengan beliau SAW. Ini merupakan salah satu keistimewaan beliau. Beliau menjadi penutupnya para nabi. Beliau diutus kepada seluruh manusia, bahkan kepada jin juga. Ini keutamaan beliau SAW. Maka barang siapa yang mengaku menjadi nabi setelah beliau SAW, maka dia kadzdzab, pendusta. Bahkan Nabi sifati dengan dajjal. Bahkan dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla karena dia mendustakan ayat ini. Iyadzan billah. Kemudian wa ala alihi, kepada aluhu. Para mengatakan aluhu maknanya adalah para pengikut Nabi SAW, atba'uhu, para pengikut Nabi SAW. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau ketika beliau mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, wa idh najjainakum min ali fir'aun, dan ingatlah wahai Bani Israel ketika Allah menyelamatkan kalian dari alu Fir'aun. Maksudnya apa di situ? Qaumuhu wa atba'uhu wa ahlu dinihi. Maksudnya Allah menyelamatkan kalian dari kaumnya Fir'aun, dari pengikutnya Fir'aun, dari orang yang mengikuti agamanya Fir'aun. Maka beliau Imam Qurtubi mengatakan wa kadzalika alu Rasulullah SAW, dan alu Rasulullah SAW adalah man huwa ala dinihi wa millati fi asrihi wa sail asar. Maka alu Rasulullah adalah orang yang benar-benar berada di atas agamanya Nabi SAW. Yang mengikuti beliau itu alun Nabi SAW, baik dari kalangan keluarga beliau maupun dari kalangan selain keluarga beliau. Jadi itu tafsir dari alun Nabi SAW. Ada pula yang mengatakan alun Nabi SAW merupakan keluarga beliau secara khusus. Ya, keluarga beliau itu merupakan orang yang diharamkan dari memakan sedekah atau az-zakah. Ya, jadi keluarga Nabi SAW, ya kalau mau dibahas lagi keluarga Nabi SAW siapa mereka itu?
keluarga beliau adalah orang-orang yang haram mendapatkan as-shadaqah atau az-zakah. Jadi keluarga Nabi nggak boleh memakan as-shadaqah atau memakan az-zakah. Dan mereka adalah para istri-istri beliau SAW. Semuanya itu keluarga Nabi SAW. Demikian pula anak keturunan beliau. Demikian pula setiap muslim dan muslimah, bukan orang kafir ya. Setiap muslim dan muslimah dari keturunannya Abdul Muttalib, dari Banu Hashim bin Abdi Manaf, itu merupakan ahlul bait. Adapun yang kafir seperti Abu Lahab, seperti Abu Thalib, maka dia bukan dari keluarga Nabi SAW. Jadi khusus yang muslim dan muslimah dari Banu Hashim bin Abdi Manaf, dari ya naselnya keturunannya Abdul Muttalib. Nah, kemudian setelah itu beliau mengatakan wasahbihi, dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya. Para sahabat Nabi SAW, kata para ulama, itu adalah man laqiyan Nabi SAW mu'minan bihi wa mata al-Islam. Definisi sahabat adalah orang yang pernah ketemu Nabi SAW. Tidak harus melihat, karena ada di antara para sahabat yang buta, seperti Abdullah bin Ummi Maktum buta. Tapi definisinya paling tepat, yang pernah bertemu Nabi SAW, walaupun cuma sesaat. Tidak harus tahun 2 tahun, tidak harus ikut perang sekali 2 kali, nggak harus. Walaupun cuma sesaat pernah bertemu dan dia beriman bersalam dan mati dalam keimanan, maka dia sahabat. Jadi ada 3 syaratnya: pernah bertemu Nabi SAW, kemudian beriman dan mati dalam keadaan keimanan. Adapun yang pernah bertemu tapi nggak pernah beriman, seperti Abu Lahab, Abu Thalib dan seterusnya, maka mereka bukan sahabat. Adapun yang beriman kepada beliau, mati dalam keadaan keimanan tapi nggak pernah bertemu, maka juga bukan apa? Sahabat. Jadi harus ada 3 syaratnya. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh Ibnu Baz mengatakan amma ba'd falamma kanatil aqidatus shahihah ya asladinil Islam wa asasal millah ra'aitu an takuna hiya mawdu'al muhadarah. Ya, ketika akidah shahihah itu merupakan pondasi agama Islam ini, maka aku berkeinginan bahwasanya materi kajian ini adalah akidah shahihah, karena pentingnya masalah akidah shahihah. Ini merupakan pondasi agama Islam, yang Islam tegak di atas pondasi ini. Jadi Islam terbagi menjadi usul dan furu', pondasi dan cabang. Pondasi yaitu hal-hal yang dengannya Islam ini bisa berdiri. Di antaranya dengan akidah, di antaranya dengan sholat, dengan zakat, puasa dan seterusnya. Ya, dengan rukun Islam, maka dengan ini Islam bisa tegak. Ini pondasi kita. Ya. Kalau pondasinya rapuh, maka amalannya pun juga akan rapuh. Sudah masuk adzan? Atau belum? Sudah adzan? Kurang 2 menit. Jadi intinya akidah shahihah ini merupakan pondasi dan asas agama kita yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi amalan-amalan kita itu dibangun di atas pondasi ini. Sama sepertinya kalau seorang mau bangun bangunan, mau bangun rumah, mau bangun masjid. Kalau seandainya asasnya, pondasinya itu rapuh, lemah, maka akan dengan cepat, dengan mudah bangunannya pun akan runtuh. Tapi kalau kuat, maka dinding-dindingnya pun juga akan apa? Kuat. Demikian pula agama. Kalau akidahnya seorang itu benar shahihah, keimanannya terhadap rukun iman shahihah benar, maka amalannya pun juga akan apa? Benar, akan baik. Tapi kalau rapuh, maka amalannya pun akan rapuh dan akan Allah tolak. Ya dan billah. Kemudian kata beliau, wa ma'lumun bil adillati syar'iyyah minal kitabi was sunnah annal a'mal wal aqwal innama tasihhu wa tuqbal idza sadarat an aqidatin shahihah fa in kanatil aqidatu ghaira shahihah batala ma yatafarra anha min a'mal wa aqwal. Dan kalau kita lihat dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, kita dapati bahwasannya amalan kita, bahwasannya ucapan kita, bacaan Quran kita, zikir kita itu akan Allah terima, akan menjadi sah dan Allah terima jika bersumber dari akidah shahihah. Tapi kalau nggak bersumber dari akidah shahihah, ada kesyirikannya, maka nggak akan Allah terima.
Bahkan tidak bisa dinamakan ibadah. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah tidak bisa dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Kalau tanpa tauhid maka itu bukan ibadah, maka akan Allah tolak, ya wal iyadu billah. Saya bukan adzan dulu, fadhil. Kita lanjutkan lagi sedikit. Kata beliau, Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasannya amalan kita, ucapan kita seperti zikir, bacaan Quran kita tidak sah dan tidak akan Allah terima kecuali jika bersumber dari akidah sahihah. Jika tidak bersumber dari akidah sahihah, maka akan batal semua amalan kita. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, kufur terhadap iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, hari akhir, qadar dan seterusnya, maka akan batal semuanya, terhapus semuanya amalnya. Maka amalannya akan terhapus semuanya dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Waliyadzubillah. Ya, dia sudah capek-capek beramal, amilatun nasibah, capek baca Quran, capek sholat, sudah mengeluarkan mungkin uang untuk haji, tapi gara-gara akidahnya enggak sahihah, gara-gara dia berbuat kesyirikan, tasla naron hamiyah, dia masuk ke neraka. Waliyadzubillah. Maka ini sangat bahaya sekali. Kemudian di antara dalilnya
adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepada dirimu dan juga telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa wahyunya? La in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka seluruh amalanmu akan batal, akan Allah hapuskan. Waliyadzubillah. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau di akhirat akan benar-benar menjadi orang yang rugi. Waliyadzubillah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ancam demikian. Apalagi orang di bawah beliau, maka sungguh merugi. Ya, maka kalau kita tahu bahwasannya hal ini menunjukkan bahwasannya akidah itu merupakan asas agama kita, maka konsekuensinya adalah kita harus perhatian dalam mempelajari akidah sahihah, perhatian dalam mempelajari hal-hal yang bisa merusak akidah sahihah, dan juga perhatian dalam mengajarkan akidah sahihah kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, ya semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Karena perkara ini perkara yang sangat penting. Oleh karena itu perkara ini merupakan dakwanya para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka sepakat berdakwah kepada akidah sahihah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus kepada setiap umat, kepada masing-masing umat seorang rasul yang tugas mereka menyeru kaumnya, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan, dan tinggalkanlah taghut masing-masing Allah Azza wa Jalla. Bahkan ini juga wasiat terakhirnya para nabi dan rasul, di antaranya Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau mau meninggal dunia, ketika beliau sakaratul maut, beliau masih perhatian dengan at-tauhid, dengan akidah sahih. Beliau mengatakan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Maka anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik, dan seterusnya. Kami akan menyembah sesembahanmu, sembahannya nenek moyangmu. Saya itu sembahan yang satu. Demikian Nabi SAW sebelum meninggal dunia juga perhatian terhadap masalah at-tauhid. Dan inilah yang ditiru oleh orang-orang soleh. Di antaranya Luqman al-Hakim. Beliau senantiasa memberikan nasihat kepada anaknya, di antaranya apa? Masalah tauhid. Beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar, karena engkau memberikan hak Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan kezaliman, dan kesyirikan tidak akan Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi Allah kehendaki. Dan yang terakhir, pelaku kesyirikan Allah haramkan dia masuk surga. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan dia masuk surga. Kalau sudah Allah haramkan, wa ma'wahun nar, maka tempatnya apa? Neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang yang berzalim, yaitu orang berbuat kesyirikan. Wa iyadzubillah. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.